Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kakak akan menyapa adik-adik. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria 25. Mari bergembira, mari. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kembali kita menyanyikan kidung pujian dari Kidung Ceria nomor 177, di pintumu ku datang mengetok, dan Kidung Ceria 127, haleluya. Pakai gerakan ya adik-adik. Adik-adik, kita akan masuk dalam Mazmur pujian yang terdapat dalam Mazmur pasal 100 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Kakak Kristina akan membacakannya untuk adik-adik sekalian dan adik-adik mengikuti dari rumah masing-masing. Mazmur pasal 100 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam perantaraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dengan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Adik-adik merespon Mazmur pujian kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab Suci
suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan juga merenungkan firman kebenaran Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami sehingga kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik yang disampaikan oleh kakak layan kami. Dan biarlah ya Tuhan, firman itu dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari mempersiapkan pembacaan kita yang terdapat dalam Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Baik adik-adik, kakak Kristina akan membacakannya untuk adik-adik dan adik-adik bisa mengikuti di rumah masing-masing ya. Matius 8 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian pembacaan kita. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita dari pembacaan kita pada saat ini. Yang menjadi tema kita adalah aku mempercayakan hidup pada Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kakak Kristina cerita, kakak mau adik-adik menonton video ini dulu. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, adik-adik ketika sudah menonton film itu, sekarang kakak Kristina mau tanya, siapa yang pernah merasakan sakit? Atau siapa yang pernah sakit? Entah itu mungkin sakit gigi, demam, dan lain-lain. Kakak Kristina tebak pasti ada yang pernah merasakan sakit. Bahkan kakak Kristina juga pernah merasakan sakit. Nah, adik-adik, kakak Kristina mau tanya lagi. Kira-kira waktu kita sakit, apa yang kita lakukan untuk dapat sembuh dari penyakit kita? Iya, adik-adik sangat pintar. Pastinya kita akan pergi ke dokter, minum obat, makan, minum, itu semua agar kita bisa sembuh, bisa sehat kembali. Tetapi adik-adik jangan pernah lupa bahwa yang terpenting juga itu adalah berdoa kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kesembuhan kepada kita sekalian. Nah, adik-adik, sama pada pembacaan kita pada saat ini, mau menceritakan tentang seseorang yang sedang menderita penyakit kusta. Adik-adik tahu penyakit kusta itu seperti apa? Iya, adik-adik, penyakit kusta itu adalah salah satu penyakit yang berbahaya pada waktu itu, dan juga salah satu penyakit yang menular pada saat itu. Nah, sehingga ketika ada orang yang terkena atau terpapar dengan penyakit itu, mereka akan disingkirkan dan juga diasingkan. Nah, adik-adik, kalau kita pikir-pikir ya, ternyata penyakit kusta itu sangat berbahaya, karena mereka saja harus diasingkan. Dalam artian orang-orang harus berjarak dengan orang penyakit kusta itu. Adik-adik, waktu tadi menonton video, pasti adik-adik melihat apa yang dilakukan oleh orang yang terkena penyakit kusta itu ketika ia melihat Tuhan Yesus. Iya, adik-adik, sangat benar. Orang sakit kusta itu menghampiri Yesus dan sujud menyembah kepada Yesus. Orang kusta itu memohon agar ia boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, dalam pembacaan kita memperlihatkan bahwa orang yang sakit kusta ini tidak memaksa untuk dia disembuhkan, karena ia tahu bahwa penyakit yang ia derita ini sangat parah dan juga sangat berbahaya. Sehingga dengan tulus hati dia hanya bisa berharap kepada Yesus supaya ia bisa disembuhkan. Nah, adik-adik juga tadi lihat kan di dalam video yang di awal cerita tadi, bagaimana badan dari orang yang kena sakit kusta ini, badannya semua luka-luka, merah, dan juga bengkak. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Kira-kira apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam video tadi? Apakah Tuhan Yesus menjauhi orang sakit kusta itu? Benar sekali adik-adik. Tuhan Yesus tidak menjauhi orang kusta itu. Malahan Tuhan Yesus mendekatinya dan juga menyembuhkannya. Wah, adik-adik, sungguh luar biasa ya kuasa Tuhan. Ia dapat menyembuhkan orang yang sakit kusta yang begitu parah. Melihat dari kisah orang kusta ini, adik-adik mau mengajarkan kepada adik-adik dan juga kakak Kristina bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik, itu semua terjadi atas kehendak Tuhan. Untuk itu, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus bisa bersandar kepada Tuhan dan juga terus percaya bahwa Tuhan yang memberikan terbaik kepada kita. Ketika kita sakit, Tuhan akan menyembuhkan kita. Asalkan kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, melihat keadaan sekarang negeri kita ini, Indonesia, ada banyak bencana alam yang terjadi di mana-mana. Pesawat Sriwijaya jatuh, gempa bumi, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi bencana alam yang terjadi di negeri kita. Bahkan masih ada penyakit yang belum selesai sampai sekarang ini adalah COVID-19, virus corona. Adik-adik, pastinya sebagai anak-anak Tuhan, kita sangat prihatin ya dengan apa yang terjadi dengan negeri kita ini. Apalagi pasti akan banyak korban. Ada yang sakit, ada yang kelaparan, ada yang putus asa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita ingin sekali membantu dan menolong saudara-saudara kita di luar sana yang terkena musibah. Akan tetapi karena situasi dan kondisi kita pada saat ini, kita dibatasi untuk berkerumun. Nah, maka dari itu adik-adik, sebenarnya kita tidak perlu jauh-jauh untuk ke tempat mereka. Cukup kita mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, agar mereka semua bisa berada dalam lindungan Tuhan. Dan juga kita berdoa kiranya mereka boleh sembuh dari penyakit yang mereka derita. Nah, adik-adik, kita harus terus meyakini bahwa Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk bencana alam yang terjadi. Pastinya Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada kita. Tuhan akan menolong kita terus ketika kita juga mau terus berdoa kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita dalam segala hal. Nah, adik-adik, di akhir cerita ini kakak mau mengingatkan terus bahwa adik-adik harus tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu jangan pernah lupa untuk mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak dari orang. Dan tidak lupa terus melakukan yang terbaik kepada Tuhan, serta terus berdoa kepada Tuhan agar semua keadaan yang terjadi di negeri kita semuanya dapat pulih dan kita semua dapat beraktivitas seperti semula. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik sekalian, merespon firman yang boleh kita dengarkan, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 299, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera
datang Juru Selamat, berkatilah. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami. Saat ini kami mau berdoa. Beberapa saat yang lalu kami anak-anak Tuhan telah mendengarkan sebagian cerita yang disampaikan oleh kakak layan kami. Kiranya ya Tuhan, cerita itu boleh kami pahami dengan baik, terlebih kami dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami yang senantiasa selalu menjaga dan membimbing kami serta merawat kami. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan juga umur yang panjang sehingga orang tua kami selalu baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin ada yang sedang sakit. Tuhan mari menjamah mereka supaya mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk kakak layan kami dalam segala tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Engkau terus memberkati mereka sehingga mereka selalu sehat dan juga kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu memberitakan firman kepada kami. Tuhan memberkati di dalam pekerjaan dan juga studi mereka masing-masing sehingga mereka dapat memperoleh cita-cita mereka dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB Mangamaseang, mulai dari pendeta, majelis, karyawan kantor, kostor, satpam, dan semuanya. Kami mau mendoakan supaya mereka semuanya selalu diberkati Tuhan dan selalu dilindungi Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk negeri kami, bangsa Indonesia. Saat ini negeri kami sedang berduka ya Tuhan atas setiap bencana alam yang terjadi di mana-mana. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Tuhan datang ke tempat mereka, Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka. Bagi mereka ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Jikalau mereka ada yang berduka, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan sukacita kepada mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan teman-teman kami yang terkena bencana alam. Tuhan Yesus yang baik, kami selesai ibadah, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tetap berkati kami, sertai kami, sehingga kami melakukan yang terbaik hanya untuk kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi.
kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-berkat Tuhan yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami anak-anak Tuhan telah memberikan tanda ungkapan syukur kami. Kiranya ini dapat berkenan di hadapan hadirat Tuhan dan bisa dipergunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita menyanyi kidung pujian, sudah waktunya. Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh. Adik-adik, demikian ibadah kita saat ini. Sampai jumpa di ibadah Impah minggu depan. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.